Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 790, Kata di dalam sumur. Ekspresi Wenlin sedikit berubah, lalu ia terkekeh pelan. Aku hanya berjaga-jaga. Siapa yang menyuruhmu begitu luar biasa? Aku benar-benar iri padamu. Awalnya kupikir ini tidak akan berguna. Siapa sangka malah menjadi penentu. Ini keberuntunganmu atau kesialanmu? Keberuntungan dan kesialan tidak pernah tetap, jawab Yun Xiao sambil tersenyum. Semuanya berubah tergantung situasi, tempat dan orangnya. Tapi saudara Wenlin terlalu memandangku tinggi. Sebenarnya ada orang dari keluarga Beiming juga, bukan? Ia membentuk segel pedang dengan jarinya, lalu menebaskannya ke udara kosong. Ruang beberapa ratus meter di kejauhan bergetar pelan. Beberapa berkas cahaya terpental keluar oleh cahaya pedang itu dan jatuh ke tanah. 3 sosok muncul di samping Wenlin dan yang lainnya. Salah satu dari mereka berwajah dingin dan memegang kipas kertas di tangannya. Tatapannya tajam dan membeku. 2 orang di belakangnya berwajah kotor dan berambut acak-acakan. Penampilan mereka sangat buruk. Salah satunya bahkan masih memiliki ingus di wajahnya, sulit dipandang. Tuan muda yang memegang kipas itu berkata dengan tenang, "Kau memang luar biasa. Bisa menemukan tempat persembunyianku. Aku penasaran, apakah kekuatanmu juga setajam jiwamu?" Pria buruk rupa di belakangnya berkata, "Bagaimana kau tahu kami dari keluarga Beiming?" Yun Xiao mengusap hidungnya dan tersenyum tipis. "Kulitku agak sensitif terhadap hawa dingin dari wilayah utara yang gelap. Mudah sekali membuatku merinding." Ketiganya tertegun sejenak dan saling berpandangan. Tidak yakin apakah ia bercanda atau serius. Wenlin berkata, "Karena aku berniat mendapatkan cermin senja awan itu, tentu saja aku harus membuat persiapan menyeluruh. Selama kau menyerahkan cermin itu, aku akan membawa orang-orangku pergi sekarang juga. Kita anggap saja tidak pernah bertemu, supaya hubungan kita tidak rusak." "Kalau kau dan orang-orangmu pergi sekarang juga," jawab Yun Xiao dengan senyum tipis, "aku juga akan berpura-pura tidak pernah melihatmu dan melupakan semua ini." "Tidak tahu diri!" Pria dari kota bulan merah berteriak dingin. "Tuan Wenlin, tidak perlu buang waktu berbicara dengannya. Bunuh saja mereka berdua dan semuanya selesai." Tanpa menunggu jawaban, sosoknya melesat menjadi seberkas cahaya dan menyerang. Belasan orang dari kota bulan merah bergerak bersamaan. Ruang bergetar saat berbagai serangan menghantam ke arah Yun Xiao dan Luo Qingyun. "Martial Supreme puncak itu biar jadi milikku," kata Yun Xiao tenang. "Kau bisa bersenang-senang dengan para antek itu." Ia melangkah ringan di udara dan sosoknya langsung menghilang. Dalam sekejap, ia sudah muncul di belakang pemimpin kota bulan merah. Pedang dingin di tangannya menyapu ke depan. "Apa, teleportasi?" Semua orang terkejut. Ekspresi Wenlin sedikit berubah. Dalam hati ia berpikir, dia memang alkemis tingkat 8. Tidak heran kekuatan rohnya mampu menandingiku. Apa dia berasal dari laut formasi jiwa? Cahaya pedang Yun Xiao begitu cepat hingga tak terhindarkan. Selain itu, kekuatan beku dari pedang itu telah mengunci ruang. Semua orang hanya bisa menyaksikan pedang tersebut menembus tubuh pria itu. Senyum sinis muncul di wajah pemimpin kota bulan merah. Di bawah sapuan pedang, tubuhnya perlahan hancur dan berubah menjadi kilatan petir biru muda. "Petir?" Yun Xiao sempat terkejut, tetapi segera mengerti. Keluarga Jiang di kota bulan merah memang cabang dari sekte Kalajengking Utara pada masa lalu. Wajar jika mereka masih mewarisi teknik kultivasi tertinggi itu. Hanya saja, ini pertama kalinya ia melihat orang lain menggunakannya secara langsung, jadi terasa sedikit aneh. Teknik transformasi petir keluarga Jiang memang luar biasa. Beiming Junjin, Tuan Muda. Istana Kegelapan Beiming mengibaskan kipas kertasnya dan mengangguk. Tuan Wenlin terlalu berhati-hati. Di alam Martial Supreme, teknik ini hampir tak tertandingi.
Namun keseriusan di wajah Wen Lin tidak berkurang. Ia tersenyum pahit. Menurutku tidak sesederhana itu. Aku mungkin harus merepotkan Tuan Muda Junjin untuk turun tangan nanti. Oh? Wajah Beiming Junjin menunjukkan ketidakpercayaan. Bahkan dirinya pun tidak memiliki cara mudah untuk menahan transformasi petir itu. Ia sulit membayangkan Yun Xiao mampu mengatasinya. Di sisi lain, Luo Qingyun telah terlibat dalam pertempuran sengit melawan belasan murid Kota Bulan Merah. Cahaya tombaknya menyapu ke segala arah dan menekan mereka semua. Ia jelas berada di atas angin, namun di sela pertempuran ia melirik Yun Xiao dengan ekspresi terkejut. Haha, jadi kau juga tahu teknik transformasi petir milik keluarga Jiang? Kau seharusnya sudah putus asa, bukan? Pemimpin Kota Bulan Merah tertawa keras. Mustahil menekan tubuh petir tanpa Qi Martial Sovereign. Di bawah ranah Martial Supreme, teknik ini tak terkalahkan. Pergilah ke neraka. Tangannya membentuk segel. Tubuhnya tiba-tiba membengkak, berubah menjadi gumpalan besar berwarna biru. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu meraung dan memuntahkan puluhan ribu petir dari mulutnya. Tubuhnya langsung menyusut kembali saat kilat-kilat itu ditembakkan. Yun Xiao mendengus dingin. Apakah Kota Bulan Merah juga hanya katak di dasar sumur? Dunia belah diri seluas lautan. Siapapun yang punya sedikit akal, tak akan sembarangan menyebut dirinya tak terkalahkan. Ia memegang pedangnya mendatar di depan dada dan menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Tanpa gerakan berlebihan, ia langsung menusuk ke arah badai petir itu. Lagu pedang teratai hijau. Energi pedang bergetar hebat. 9 bunga teratai mekar di udara, masing-masing berwarna emas pucat. Setiap teratai menahan dan menyingkirkan petir yang datang, lalu berubah menjadi 9 aliran pedang Qi yang menebas ke depan. Apa? Mata pemimpin Kota Bulan Merah membelalak lebar. Ia terpaku, bahkan lupa menghindar saat melihat 9 tebasan energi itu datang. Suara dentuman beruntun terdengar. 9 pedang Qi menghantam tubuh petirnya secara langsung. Setiap tebasan memercikan darah. Tubuhnya terbelah dan terpukul mundur. Saat itulah ia menyadari bahwa tubuh petirnya telah ditembus dan keunggulannya lenyap seketika. Bagaimana ini bisa terjadi? Hatinya dipenuhi keterkejutan. Selama bertahun-tahun, transformasi petir tak pernah gagal. Di bawah ranah Martial Supreme, teknik itu bisa menyapu apapun. Bagaimana mungkin bisa dihancurkan? Ia samar-samar merasakan bahwa 9 luka itu bukan hanya membelah tubuhnya, tetapi juga membentuk rune yang menyegel sirkulasi Qi vitalnya. Terlalu banyak teknik bela diri yang bisa menghancurkan tubuh petir seperti ini. Konyol sekali jika sekelompok katak di dasar sumur mengira lautan hanya sebesar mulut sumur. Yun Xiao melangkah maju dan kembali mengayunkan pedangnya. 3 karakter emas seperti kecebong muncul di udara. Saat pedang itu menembus tubuh lawan, serangan jiwa yang dahsyat langsung menyerbu altar spiritual dan lautan kesadarannya, seperti badai yang menghancurkan segalanya. Ah! Pemimpin Kota Bulan Merah hanya sempat menjerit sebelum tubuhnya terlempar ratusan meter dan jatuh terguncang di tanah. Tubuhnya belum mati, tetapi jiwanya telah hancur. Sejak saat itu, ia menjadi orang bodoh. Semua orang terpaku dan berkeringat dingin. Dalam sekejap, pemimpin Kota Bulan Merah berubah dari posisi mutlak unggul menjadi kekalahan total. Perubahan itu terlalu mengejutkan. Wajah Luo Qingyun menggelap. Yun Xiao telah melumpuhkan lawannya, dan situasi ini jelas tidak akan berakhir tanpa kematian. Ia mengambil keputusan. Tombak panjang di tangannya berubah wujud menjadi naga. Kekuatan tombak yang dahsyat menyapu ke segala arah, dan dalam beberapa gerakan saja, seluruh orang Kota Bulan Merah tewas di tempat. Mata Wen Lin kembali dipenuhi keterkejutan. Ia menatap tombak Luo Qingyun dengan ekspresi serius. Kalian berani membunuh semua orang Kota Bulan Merah? Beiming Junjin sempat tertegun sebelum sadar kembali. Ini Kota Bulan Merah. Apa otak kalian sudah rusak? Tuan Muda Junjin. Wajah Wen Lin sangat serius. Tolong bantu aku menjatuhkan 2 orang ini. Beiming Junjin akhirnya benar-benar tenang. Ia berkata pelan. Tampaknya kekhawatiran Tuan Wen Lin memang beralasan. Namun, sekuat apapun mereka sudah mencapai batasnya. Ia menoleh ke belakang. Penjaga jelek dan vulgar, bergeraklah. Saat itu,
Ia bukan hanya ingin membantu Wenlin. Dilihat dari usia Yun Xiao dan Luo Qingyun, keduanya jelas datang untuk mengikuti turnamen arena. Kekuatan yang barusan mereka tunjukkan terlalu mencengangkan. Jika ia menyingkirkan mereka sekarang, maka ia akan kehilangan dua lawan tangguh di masa depan. Dua pria yang sangat buruk rupa itu memang dijuluki jelek dan vulgar, dan nama itu benar-benar cocok untuk mereka. Mereka memang kuat, kata pria itu dengan nada malas. Tapi tetap saja hanya semut dari 8 wilayah terpencil. Kita berdua adalah Martial Sovereign. Apa pantas kita turun tangan melawan mereka? Bukankah itu terlalu berlebihan? Jangan meremehkan mereka, Wali, kata Wenlin dengan serius. Terutama Li Yunxiao itu. Murid Kota Bulan Merah tadi adalah Martial Supreme Puncak dan telah menguasai kemampuan surgawi transformasi petir. Tapi dia ditebas mati hanya dengan satu serangan pedang. Jangan ceroboh. Menurutku, jelas pedang di tangannya itu luar biasa. Tidak salah lagi, itu pasti persenjataan mendalam tingkat 9. Kilatan fanatik melintas di mata si pria kasar. Bahkan dirinya belum memiliki persenjataan mendalam tingkat 9. Bagaimana mungkin seorang Martial Supreme pantas memilikinya? Bukan hanya pedangnya, sahut yang lain. Tombak itu juga tidak biasa. Tadi saat berubah seperti naga, pisau besarku sampai bergetar. Itu tekanan dari senjata tingkat tinggi. Selama kedua wali bisa menangkap mereka dan menyerahkannya kepadaku. Dua persenjataan mendalam tingkat 9 itu akan menjadi milik kalian, kata Wenlin cepat. Haha, bagus. Keduanya tertawa keras. Bagaimanapun juga, Wenlin adalah seorang suci. Jika ia sendiri menginginkan senjata itu, mereka tidak mungkin berani merebutnya terang-terangan. Karena itu sebelumnya mereka tidak terlalu bersemangat. Namun sekarang, setelah dijanjikan secara terbuka, semangat mereka langsung meluap. Wajah Luo Qingyun sedikit berubah. Ia mendekat ke arah Yun Xiao dan berkata dengan suara serius. Keduanya adalah Martial Supreme. Kita lawan atau mundur? Jika mereka memutuskan untuk pergi, ia yakin orang-orang ini tidak akan mampu menghentikan mereka. Yun Xiao menatapnya dengan tenang. Mereka hanya Martial Sovereign bintang 1. Jika kau bahkan tidak bisa mengalahkan tingkat seperti itu, apa hakmu menantangku? Kata-kata itu bagai petir yang menyambar Luo Qingyun. Jelas sekali maksudnya. Tanpa kekuatan untuk mengalahkan Martial Sovereign bintang 1, ia bahkan tidak layak melawan Yun Xiao. Apakah kekuatan tempur Yun Xiao sudah mencapai tingkat itu? Ia menatap Yun Xiao dengan tidak percaya. Yun Xiao membalas dengan tatapan dingin dan wajah tenang. Luo Qingyun menggertakkan gigi, lalu semangatnya bangkit. Ia tertawa keras. Haha, kau memang pembawa sial. Aku belum pernah mencoba melawan Martial Sovereign. Yun Xiao terkekeh pelan. Martial Sovereign hanya mampu memanfaatkan aturan langit dan bumi untuk kepentingan mereka. Tidak sehebat yang kau bayangkan. Kaisar Qi dari 9 surga hanyalah salah satu dari ribuan seni di dunia ini. Kekuatan naga dalam dirimu dan tombak itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Haha, omong kosong yang tak tahu malu. Si Helek mencibir. Kaisar Qi di tubuhnya menyebar ke segala arah. Ia berkata dengan dingin, semut di bawah ranah Martial Sovereign hanya bisa duduk di dasar sumur dan memandang langit kecil di atasnya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.